Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channel gue Ega Pratama official. Gimana guys kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki dan lagi kena musibah. Semoga cepat terselesaikan masalahnya dan ya yang lagi kena bencana alam di daerah Yogyakarta. Kalau tepatnya di daerah mana gitu ya. Terus ada lagi di Jawa Tengah juga di daerah kayak pesisir pantai gitu yang habis mengalami gempa. Semoga diberikan ketabahan ya dan bisa kembali lagi seperti normal dan dunia ini seperti tenang lagi. Mungkin itu adalah teguran ya untuk kita semua karena mungkin kesalahannya sudah cukup agak besar sehingga itulah yang harus kita dapatkan dan semoga kita mendapatkan pelajaran apa yang Allah sudah singgung dari bencana alam itu. Amin Allahumma amin. Dan guys, bagaimana kabar kalian Sagittarius? Ya, dimulai hari ini Sagittarius sudah merangkai mimpi-mimpinya ya. Sagittarius sudah mencoba untuk berusaha memohon. Mungkin Sagittarius tuh meminta agar apa yang dia inginkan tercapai, tapi Sagittarius juga akan tahu bagaimana kondisi dari segi dirinya sendiri. Jadi ya itulah Sagittarius. Oke, kali ini aku akan bahas tentang Sagittarius. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Guys, jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Ya, itulah. Manusia memiliki tujuannya masing-masing, manusia memiliki impiannya masing-masing dan manusia memiliki keinginan dan ambisius masing-masing. Sehingga tidak heran ketika kita memiliki caranya masing-masing, baik ataupun buruk untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu mungkin individu manusianya sendiri ya, guys. Dan ya, kali ini aku akan membahas tentang itu juga, tapi sebelum aku bahas, aku ingatkan lagi ke kalian ya, jangan terlalu peduli tentang dunia ini. Dunia ini hanya sementara dan sepertinya akan ada beberapa bencana alam dan semoga itu tidak terjadi ya. Ini hanya firasat saja, semoga tidak terjadi. Amin Allahumma amin. Dan guys, kali ini aku akan bahas sesuatu yang mungkin kalian suka karena di tahun 2024 ini apalagi masuk di bulan-bulan Agustus ini nanti Sagittarius akan diberikan suatu hadiah dalam pencapaian Sagittarius karena selama ini mereka sudah bersabar menunggu. Mereka selalu mengorbankan diri mereka selalu benar-benar ya udahlah ikhlas gitu loh. Ya udahlah, emang kalau ini bukan jalannya ya udah gak apa-apa, tapi ya kalian hebat yang bisa bersabar. Dan bagi kalian yang gak bersabar ya mohon lagi dipertimbangkan kesabarannya karena ini adalah ujian ya guys. Terus ya hadiahnya apa bang? Mungkin ada beberapa yang relate ya, dan juga beberapa ada yang gak relate, tergantung kalian. Semoga kalian yang mendapatkan hal positifnya, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan tanda tawa dan nikmati hidup ini dengan kebahagiaan. Amin amin. Sagittarius memiliki impian yang mungkin agak unik dan berbeda dengan yang lain karena menurut Sagittarius selalu ingin mengambil tantangan karena hidup tanpa tantangan tuh gak asik guys, gak asik dan benar-benar membosankan. Tapi anehnya ketika Sagittarius mendapatkan impian itu, Sagittarius cenderung bosan, cenderung malas gitu ya. Ya udahlah, itulah Sagittarius, sifat manusianya itu tetap ada. Terus impian Sagittarius mungkin terlibat dalam dunia seni, peran seni, lukis seni, benar-benar tari ataupun jiwa-jiwa seni lainnya ya. Karena yang melibatkan kebahagiaan, melibatkan orang lain juga, melibatkan sekitarnya juga. Dia ingin membuat dirinya itu bahagia dan menyebarkan rasa bahagianya itu dengan ke orang lain. Jadi itulah Sagittarius selalu menginginkan keutamaannya adalah kebahagiaan dari segalanya, dari apapun itu ya. Terus kapan impian itu akan terjadi bang? Insyaallah beberapa minggu ini, insyaallah ya, semoga rata aja. Bagi yang kalian yang nggak kebagian ratanya ya udah, kita mau sabar aja. Insyaallah di beberapa minggu ini Sagittarius mendapatkan hadiah yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian bisa menikmatinya dengan happy, menikmatinya dengan enjoy dan menikmati dengan canda tawa tentunya. Amin Allahumma amin. Dan guys, seiring kalian mendapatkan hadiahnya nanti, kalian akan mendapatkan ujian mungkin
ujian-ujian yang simple, dasar, dan ujiannya ini sebenarnya sudah ada di kehidupan kalian sebelumnya, tapi kalian akan diuji lagi dengan orang yang berbeda tapi sifatnya sama. Seharusnya kalian sudah tahu ya guys, bagaimana cara menanganinya dan bagaimana cara menaklukkannya. Itu sudah biasa. Dan cacian makian seharusnya sudah bisa terlewati untuk kalian para Sagitarius ya. Itu benar-benar sudah harus terlewati. Dan ya Sagitarius, kita memiliki ambisi, kita juga memiliki tujuan. Tapi terkadang kita juga harus bisa memikirkan orang lain, bahwa orang lain selalu membutuhkan kita daripada ego kita masing-masing. Kita harus benar-benar bisa menyaring sih mana yang lebih penting, ego kita kah atau orang lain kah. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih mementingkan diri sendiri. Karena apa? Kita belum tentu bisa membahagiakan orang lain. Kita belum tentu semaksimal mungkin kita pun membahagiakan orang lain. Kita belum tentu mencapai puncak dia itu bahagia. Bahkan bisa jadi dia hanya memanfaatkan kita karena kebaikan kita. Dia hanya terus bergantung kepada kita karena dia tahu kita yang akan membantunya. Dia akan terus-terusan meminta bantuan ke kita meskipun dia tahu kita tuh lelah, kita punya ujian, kita capek, kita butuh tempat bersandar ya guys. Meskipun mereka tahu seperti itu ya guys, tapi ya itulah. Kenapa aku lebih mementingkan diri sendiri? Karena ingat guys, kita hanya bisa membantu semampu kita. Kita tidak perlu membantu selebih kita. Ya. Karena apa? Kalau kita terus membantu, itu akan membuat mental orang itu tuh miskin guys. Membuat mental miskin karena tidak pernah ingin bekerja keras, tidak pernah ingin mencoba hal baru, dan tidak pernah lagi meminta kepada Sang Pencipta. Karena dia berharap dan dia tahu bahwa kita tuh baik dan kita tuh selalu mengusahakan apa yang dia inginkan. Itulah yang paling bahaya guys. Paling bahaya pada manusia itu ketika kita dikasih, ketika kita mengasih, kita akan terus-terusan meminta dan berharap orang itu akan selalu bisa membantu ketika kita dalam sudut yang benar-benar kita nggak bisa apa-apa. Ya itulah bahaya manusia ya guys. Jadi ya, membantu seseorang boleh, tapi sewajarnya aja. Karena kita juga bukan Sang Pencipta, kita juga bukan nabi yang bisa selalu membantu jalan keluarnya mungkin dari solusinya. Kita hanya manusia biasa. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa dan kita tahu ya. Itulah yang aku maksud guys. Viral belakang kali ini adalah ada beberapa topik, yaitu kehausan pengakuan. Yang kedua adalah bencana alam itu tadi. Yang viral ini haus dalam pengakuan ini bisa dibilang nggak tahu diri, bisa dibilang bilangnya gimana sih yang lebih halus tuh kalau nggak tahu diri tuh? Oh ya, menjijikan. Karena menurut aku orang yang haus pengakuan tuh bener-bener gimana ya, kayak risih aja dilihatnya gitu loh. Kita manusia tuh sejajar sama. Justru orang yang semakin meninggi itu akan merasa malu dengan dirinya sendiri. Bahkan ya, aku merasa ini pikiran aku sendiri ya, apa emang kalian berpikir sama ya? Aku merasa kalau aku memiliki sesuatu dan orang lain tidak memiliki sesuatu, aku akan lebih malu ketika aku tidak bisa membagikan itu. Aku akan lebih malu ketika aku tidak berguna ke orang itu ataupun orang lain yang membutuhkannya. Aku akan lebih malu ketika aku bisa membanggakan diri sendiri tanpa bisa membantu orang lain untuk membanggakan dirinya mereka, untuk membanggakan support system mereka, sehingga mereka pun bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku akan merasa malu guys, karena ya malu aja gitu loh kalau kita berhasil dengan sendiri, gak ada teman kita, gak ada teman seperjuangan kita yang berhasil bareng-bareng, kan gak nikmat guys. Ceritanya tuh gak akan lengkap ketika kita tuh gak bisa berjuang bareng-bareng. Ya emang bisa sih pamer, emang bisa bener-bener bisa dibilang menyombongkan diri, tapi kan kayak gak etis aja guys kalau kita bisa menyombongkan diri tanpa kita bisa membantu orang lain tuh bisa sukses dengan kita gitu. Jadi ya gak enak banget untuk dilihat ya. Tapi aku gak menyalahkan orang itu, karena menurut orang itu adalah suatu penghargaan. Mungkin ya suatu penghargaan, suatu kehormatan. Tapi ya aku nggak suka banget sih melihat orang-orang seperti itu. Jijik banget melihatnya gitu. Karena aku sendiri tuh ketika menguasai suatu bidang tuh aku merasa ingin orang lain tuh bisa menguasainya guys. Tapi entah kenapa orang-orang yang ingin aku bantu tuh terkadang dia tuh menganggap dirinya tuh lebih hebat, sehingga dia tuh ngeyel dan nggak bisa diajarin, keras kepala, dan dia suka membangkang, sehingga ilmu yang dia dapatkan mungkin lebih ke akan dia manfaatkan untuk menyerang orang lain. Ya sama seperti itu, akan menyombongkan diri lah seperti itu ya. Jadi ya harus berhati-hati ketika kita ingin menyebarkan ilmu, karena bisa jadi ilmu yang kita sebarkan meskipun baik itu akan menjadi ilmu yang digunakan dalam hal keburukan ya. Jadi benar-benar hati-hati.
sifat manusia itu sebenarnya sama. Kalau kita mengambil dari garis keburukannya hampir sama, mengambil dari garis kebaikannya juga hampir sama. Logika itu kita bisa pakai guys, tapi yang kita tidak bisa pakai adalah hati nurani. Kita tidak bisa tahu hati nurani seseorang itu seperti apa. Seburuk apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, sebobrok apapun orang itu daripada mata manusia, mungkin kita nggak pernah tahu dia melakukan kebaikan apa di belakang kita, yang mungkin kita pun nggak akan pernah bisa melakukannya yang sama gitu ya. Jadi ya itulah manusia. Ketika kita berpendapat, beranggapan bahwa diri kita adalah yang terbaik, itu salah. Justru diri kita adalah hal yang terburuk. Karena membaik-baikan diri sendiri tanpa memandang orang lain, tanpa menghargai orang lain, itu adalah keburukan paling fatal menurut aku. Ya, itulah ya guys. Terus menurut kalian gimana guys? Orang-orang seperti itu gimana ya? Jadi ya harus diapain gitu ya? Terus mengenai bencana alam, Indonesia ini sudah beberapa akhir ini mengalami bencana terus. Dari awal tahun sampai sekarang ya bencana terus, sehingga ya membuat Indonesia ini dalam zona yang waspada sebenarnya menurut aku, karena ada beberapa tingkatan yang harus benar-benar kita waspadai. Tapi ya kalau manusia yang lainnya sadar sih, harusnya sadar ya. Kalau manusia yang lainnya sadar, insya Allah bencana ini akan meredah dan bisa kembali normal. Tapi kalau mereka nggak sadar, mereka hanya memanfaatkan yang lemah, apalagi orang petinggi-petinggi itu, ya udahlah. Aku hanya mendoakan keputusanmu yang terbaik ya Allah, keputusanmu yang terbaik. Jika dunia ini harus hancur, hancurlah sekalian. Tapi hamba mohon ya Allah, persatukanlah orang-orang yang beriman, persatukanlah orang-orang yang benar-benar tahu kebaikan dan benar-benar tahu yang namanya menghargai seseorang. Ya, satukanlah itu doa terkejamku sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur dalam kegabutan kalian, dan semoga bisa ya mengisi kekosongan kalian dalam mengisi hari kalian. Kalian nggak tahu mau ngapain, kalian bisa nonton video ini. Semoga bisa menghibur aja. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan subscribe. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf. Aku hanya juga manusia biasa yang tempatnya juga salah. Kadang-kadang salah, kadang-kadang enggak, tergantung sudut pandang orang lain. Oke? Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama ini di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.